البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya untuk mengambil faidah sedikit demi sedikit dari kitab Shahihul Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Bukhari Al-Bukhari, ya, lahir pada tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah. Dan kitab inilah yang terkenalnya, diringkas tajuknya jadi apa? Shahihul Bukhari. Walaupun sebenarnya dia tajuknya agak panjang, yaitu apa? Al-Jami'ul Musnadis Shahih, Al-Mukhtasar asalnya itu. Dia adalah jami' yang sahih, yang musnad, yang bersambung, yang mukhtasar, dan dia itu ringkasan. Kenapa ringkasan? Karena Imam Bukhari memang tidak menjanjikan akan menyebutkan semua hadis sahih, tetapi beliau mengambil beberapa saja, beberapa pun banyak sekali di sini. Kita lihat di sini kalau ada beberapa perbedaan periwayatan. Kalau yang dicetak di cetakan ini, kita tengok akhirnya ada berapa penambahannya, karena para ulama khilaf. Karena memang ada beberapa riwayat, tetapi yang sering dipakai adalah yang di hadapan kita yang ditahqiq oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Untuk dicetakan anak ini ada 7.563 hadis. Ini cetakan mana dulu itu? Untuk Idar Ibnu Hazm yang memang apa? Termasuk tahqiq terbaik walaupun harganya tidak murah. 7.563 hadis. Kalau cetakan yang lain tak tahu, tinggal ditengok. Tengok yang paling akhir. Baik. Dan periwayatan hadis ini, periwayatan Sahih Bukhari ini, alhamdulillah ana mendapatkan dengan pertolongan dari Allah lebih dari 14 sanad. Di antaranya adalah sanad dari sisi sanad adalah apa? Gurunya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yaitu Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Zakaria Yahya bin Utsman Al-Hindi Al-Pakistani hafizahullahu taala, yang mana beliau mendapatkan ini dari sejumlah para muhaddisin. Di antaranya adalah dari Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Haq ibni Abdul Wahid Al-Hashimi rahimahullahu taala, yang mana Al-Hashimi ini muhaddis besar, mendapatkan riwayat banyak sekali. Di antaranya adalah dari Al-Imam Al-Muhaddits As-Salafi Nadir Husain Al-Yamani, yang mana beliau mendapatkan sanad juga banyak sekali dari para gurunya. Di antaranya adalah dari Abdurrahman, yaitu Sulaiman bin Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani. Ini semua masing-masing masyayikh ini gurunya banyak sekali. Di antaranya beliau mendapatkan dari Muhammad ibni Sanah Al-Maghribi. Al-Maghribi ini mendapatkan dari Muhammad ibni Ahmad ibni Al-Ijl Al-Yamani. Dan beliau juga memiliki sanad banyak sekali dari gurunya. Di antaranya adalah Ahmad ibni Muhammad. Taib. Juga dari Yaman kalau tidak salah, Ahmad ibni Muhammad. Taib. Kemudian beliau mendapatkan sanad dari Muhammad ibni Ahmad Al-Makki, mendapatkan dari gurunya yaitu dari At-Tausi. At-Tausi ini adalah Ahmad ibni Abdullah At-Tausi Abil Fatuh. Abil Fatuh mendapatkan dari guru yang sangat terkenal yaitu Baba Yusuf Al-Harawi, yang disikohkan oleh Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi guru As-Sakhawi adalah guru yaitu murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baba Yusuf Al-Harawi mendapatkan ini dari sejumlah muhaddisin. Di antaranya adalah dari yaitu namanya adalah Ahmad
Al-Khatlani. Beliau ini bukan Al-Khatlani, yaitu apa? Muhammad Al-Farghani, Muhammad ibni Syahbud Al-Farghani. Muhammad ibni Syahbud Al-Farghani mendapatkan dari sejumlah muhaddisin, di antaranya adalah dari Yahya ibni Ya'mar ibni Muqbil Al-Khatlani. Beliau mendapatkan sanad yang paling terkenal, murid Bukhari yang paling terkenal dalam periwayatannya terhadap Sahih Bukhari, yaitu Muhammad ibni Yusuf ibni Matar Al-Firabri, dan ini sanad yang paling sering dipakai. Muhammad bin Yusuf ibni Matar Al-Firabri yang paling banyak dan paling terkenal meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari itu sendiri. Ada beberapa jalur yang lain, tapi inilah yang paling terkenal di dunia Islam sekarang ini. Dari apa? Muhammad bin Yusuf ibni Matar Al-Firabri. Baik. Sekarang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan At-Tanuhi Al-Qanuji Al-Hindi rahimahullahu ta'ala di dalam Shahihus Sittah, dalam apa? Al-Hittah fi Shahihus Sittah, dan ini dulu diajarkan sampai selesai oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, alhamdulillah, menukilkan ucapan para ulama bahwasanya Sahih Bukhari ini dikarang oleh Imam Bukhari selama kurang lebih 15 tahun, dan tidak ada satu hadis pun yang beliau tulis di dalam Sahih Bukhari ini kecuali beliau sudah sholat istikharah, memohon taufik, kemudahan dan pertolongan serta pilihan yang terbaik kepada Allah Ta'ala agar setiap hadis yang dimasukkan ini memang apa? Memang sahih dan seterusnya. Dan beliau mengarangnya ini bukan hanya di satu tempat, sering berpindah-pindah karena memang beliau suka berkeliling dunia untuk mencari hadis dan juga untuk mengajar. Makanya terkadang beliau menulis ini di penginapan, terkadang juga di luar ketika apa? Di bawah bulan purnama, terkadang ditemani oleh lampu yang sangat kecil dan seterusnya. Selama 15 tahun sampai kemudian terbentuklah Sahih Bukhari ini. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Kitabullah Azza wa Jal. Setelah tingkatan yang kedua adalah Muslim ma'ruf. Kemudian kita langsung masuk kepada inti kitab ini, dimulai oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dengan membaca basmalah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya adalah aktubu Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga dibalik, Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Dan ini memang wajib ditetapkan itu. Kenapa? Karena jar wal majrur tak mungkin berdiri sendiri. Pasti apa? Dia menempel pada fiil atau sesuatu yang menduduki posisi fiil. Fiilnya tadi contohnya apa? Aktubu. Aktubu Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang menduduki posisi seperti fiil, misalkan apa? Isim fa'il atau masdar. Kalau isim fa'il contohnya apa? Contohnya adalah ana katibun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masdar contohnya apa? Kitabati Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dan baknya adalah ba isti'anah. Ini menunjukkan beliau memang apa? Mohon pertolongan kepada Allah, bukan bersandar pada dirinya sendiri. Bahkan apa? Istikharah setiap kali memasukkan satu hadis. Padahal ada ribuan hadis, 7.000 lebih. Dengan nama Allah dari Al-Ilah, yaitu apa? Al-Ma'luh, wazan fi'al bimakna maf'ul, yaitu yang disembah, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ar-Rahman, wazan fa'lan, menunjukkan as-sa'ah wal imtila, yaitu penuh dengan kasih sayang, menunjukkan apa? Rahmat yang luas. Makanya Ar-Rahman bermakna alladzi la yazalu wa lam yazal muttasifan bi rahmatil wasi'ah, zat yang terus-menerus dan senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Ini kembali pada sifat dzatiyah. Kemudian Ar-Rahim, wazan fa'il, ini sifat mubalaghah dari fa'il. Rahim, yaitu yang menyayangi makhluk. Berarti maknanya adalah alladzi yarhamu may yasha'u min ibadih, zat yang menyayangi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya. Ini nama ini kembali ke sifat fi'liyah, kembali kepada masyiah, terkait dengan kehendak.
Baik, maka di sini menggabungkan antara uluhiyah dan menggabung dengan apa? Dengan rahmat yang luas dan rahmat yang sampai kepada para makhluk. Maka dengan itulah terbentuk kesempurnaan dengan taufik dari Allah Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, kenapa beliau tidak memulai dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari bahwasanya khutbatul hajah ini mustahab. Baik, tapi mustahab kan tidak untuk ditinggal, sesuatu yang sunnah bukan untuk ditinggal. Maka beliau mengatakan tidak wajib ditulis. Kita baik sangka bahwasanya Imamul Bukhari rahimahullahu taala beliau mengucapkan itu secara lisan. Boleh dengan pola innal hamdalillah nahmaduhu, boleh juga apa? Intinya adalah tahmid dan tahlil serta sholawat. Cukup dengan mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sudah cukup dan tidak wajib ditulis. Jadi apa? Boleh saja diucapkan. Maka kita baik sangka karena Imam Bukhari banyak meriwayatkan tentang apa? Keutamaan memulai dengan alhamdulillah dan juga apa? Setelah khutbah kemudian masuk ke intinya dengan apa? Amma ba'du. Beliau meriwayatkan itu, tapi kenapa di sini tidak ada? Kita baik sangka beliau mengucapkan, tidak wajib menulis dan tidak harus tidak wajib memang, tapi apa? Boleh dengan apa? Diucapkan. Makanya di sini cukup dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim lalu masuk kepada apa itu? Al-Kitabul Awal, Kitabu Bada'il Wahyi. Awal dari wahyu. Baik, dan di sini ada isyarat yang sangat indah. Tatkala kitab ini memang membicarakan masalah syariat dengan segala percabangannya, nantinya segala jenisnya, ada syariat yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan akhlak, terkait dengan fikih, terkait dengan muamalah ini itu dan seterusnya. Tapi ini semuanya adalah syariat, dan syariat itu dimulai dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Makanya sangat bagus sekali apabila kitab ini dimulai dengan apa? Pembahasan Bada'il Wahyi, awal atau permulaan dari wahyu. Karena memang syariat itu bukan buatan manusia, tapi ini wahyu dari Allah Ta'ala. Baik, maka di sini beliau memulai dengan apa? Bada'ul Wahyi, permulaan wahyu. Baik, qala al-Firabri, Muhammad ibn Yusuf ibni Matar al-Firabri rahimahullah, qala Syekh al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Al-babul awal, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah dulunya permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pembahasan keimanan tentunya. Wa qaulillahi jalla dzikruh, boleh qauli, boleh qaulu. Tapi di cetakan ini dikasih harokat qauli. Takdirnya apa? Babu qaulillah. Firman Allah Jalla Dzikruh yang agung pujiannya. Zikr artinya penyebutan, tapi maksudnya adalah pujian dan sanjungan. Yang agung sanjungan untuknya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan harfu taukid inna, dan inna pasti di depan, laha sodaratun fil kalam. Pasti di depan, tak mungkin anna, tapi pasti apa? Inna. Baik. Dan ini taukid menunjukkan ini adalah sesuatu yang hakiki, bukan hanya khayalan, bukan buatan Nabi Muhammad atau khayalan Nabi Muhammad. Ini sungguh ini benar-benar wahyu dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak membuat-buat. Auhayna, kami telah memberikan wahyu. Wahyu dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran. Asal dari wahyu
Ini maknanya adalah al-i'lam bisur'ah, yaitu pemberitahuan secara cepat, secara laju. Adapun yang lainnya, Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan al-wahyu adalah al-i'lamul khafi, pemberitaan secara rahasia. Dan ini yang lebih sering dipakai. Kenapa? Wahyu itu melalui perantaraan malaikat. Dan boleh dikatakan tidak ada satu manusia pun selain yang para nabi dan orang yang Allah kehendaki mampu melihat malaikat. Nah, inilah dikatakan sebagai apa? Wahyu, yaitu al-i'lam al-khafi, pemberitahuan secara rahasia, samar-samar. Karena kebanyakan orang tidak tahu. Nabi ditanya tentang masalah, misalkan masalah apa itu? Masalah mani, bagaimana menjadi laki-laki, gimana anak menjadi perempuan. Kemudian apa? Nabi mampu menjawab. Lalu beliau ditanya, siapa yang memberitahumu? Beliau mengatakan, akhbaroni Jibril anifan. Baru saja Jibril memberitahu saya. Padahal apa? Yang bertanya tidak melihat kedatangan Jibril. Tahu-tahu Jibril sudah memberitahu. Nah, ini dikatakan wahyu karena dia adalah pemberitaan secara rahasia. Dan juga apa? Juga dikatakan bisur'ah, dengan kelajuan yang sangat tinggi. Nabi Muhammad perlu mendapatkan jawaban sementara beliau tidak tahu, maka Allah dari atas 7 langit langsung mengutuskan Jibril untuk menyampaikan wahyu itu. Dan ini kelajuan yang tak mungkin kita mampu membayangkannya. Dari 7 langit sampai ke bumi, ini kalau manusia perlu entah berapa puluh ribu tahun perjalanan, tapi malaikat cepat aja. Wahyu memiliki banyak jenis. Di antaranya adalah ini tadi, pemberitaan-pemberitaan. Di antaranya adalah ilham. Ilham, yaitu apa? Nabi ditanya, kemudian tahu-tahu beliau memberikan penjelasan begini. Atau apa? Yaitu berupa hadis qudsi. Ini ilham, kalamullah. Berupa apa? Berupa ilham. Dan juga apa? Mendapatkan taufik untuk berijtihad dengan tepat. Ini juga bagian dari wahyu. Baik. Dan terkadang wahyu artinya waswasah, yaitu bisikan-bisikan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para setan benar-benar memberikan wahyu kepada teman-teman mereka untuk mendebat kalian. Ini diantara makna wahyu adalah bisikan-bisikan. Dan wahyu banyak sekali maknanya. Baik, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Makna wahyu banyak. Baik. Inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membuat-buat seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Bal am yaquluna naftarah bal huwal haqqu mir rabbik. Apakah mereka mengatakan Muhammad membuat-buat ajaran dan berita sendiri, bahkan itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Jadi Nabi Muhammad sekedar penyampai saja. Baik. Sebagaimana ucapan dari Imam Az-Zuhri dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah lah risalah itu, dan kewajiban Rasul adalah penyampaian, sedangkan kewajiban kita semua manusia ini adalah taslim, tunduk patuh. Baik. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Di sini ada isyarat bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Baik, buktinya apa? Allah mengatakan para nabi yang setelahnya, dan tidak pernah dikatakan di dalam Quran ada rasul sebelum Nuh. Yang ada ya tentunya apa? Nabi, yaitu Nabi Adam. Baik, selalu apa? Kalau kita lihat dalam Quran, yang sering adalah Nuh dan Nabi yang setelahnya. Nuh dengan apa? Keturunan yang setelahnya dan seterusnya. Isyarat memang Nuh adalah Rasul yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, tentang apa?
kejadian di hari kiamat, orang-orang datang kepada Nabi Nuh mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard." Wahai Nuh, Anda adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Baik. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, di sini maknanya adalah seakan-akan Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada rasul pertama dan para nabi yang setelahnya." Jadi engkau bukanlah orang pertama dari para rasul. Engkau bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Baik, engkau adalah rasul dan telah berlalu sebelummu para rasul. Maka tidak layak bagi dirimu untuk bersedih hati karena engkau mendapatkan tugas sebagaimana saudara-saudaramu yang dulu juga mendapatkan tugas, yaitu para rasul. Dan tidak berhak kaummu itu untuk mendustakan engkau karena engkau bukan orang yang pertama. Sudah banyak di dalam cerita-cerita yang sampai kepada mereka tentang para rasul. Maka tidak layak bagi mereka untuk merasa heran dan merasa ini terlalu mustahil. Karena beliau bukan yang pertama, bahkan beliau yang terakhir. Sudah banyak rasul-rasul sebelum beliau. Dan di sini ada isyarat bahwasanya sebagaimana para nabi itu dicabar, engkau memang akan dicabar, akan diuji, maka bersiap-siaplah. Dan ada isyarat bahwasanya sebagaimana para nabi itu senantiasa ditolong oleh Allah, maka berbesar hatilah engkau bahwasanya engkau juga akan ditolong. Dan juga ada isyarat kepada umat ini bahwasanya para nabi yang terdahulu mereka ditolong oleh Allah, dan orang yang mengikuti nabi itu akan ditolong dan dimuliakan. Sementara orang-orang yang menentang dan mendustakan para nabi itu, mereka akan dihinakan. Maka waspadalah kalian, yaitu apa? Orang yang mengikuti nabi ini, maka dia akan ditolong dan dimuliakan. Tapi kalau kalian sampai menyelisihi nabi ini, mendustakan dan menentangnya, maka kalian akan dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu juga dibinasakan. Dan kalian telah melewati tempat-tempat tinggal mereka pagi, petang, siang, dan malam ketika kalian melakukan rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan di musim sejuk dan perjalanan di musim panas. Perjalanan ke Syam, kalian lihat bagaimana negeri-negeri yang ditinggalkan itu, baik itu Hijr ataupun Madian ataupun juga yang Sodom dan beberapa tempat yang lain. Demikian pula di Yaman, kalian melihat bagaimana kehancuran kaum Sabak ketika mendustakan para rasul, dan juga kalian sampai ke Mahroh yang di Hadramaut sana, kaum yang mendustakan Nabi Daud, bagaimana mereka dihancurkan dan seterusnya. Baik, maka sebagaimana mereka dihancurkan, maka kalian juga mungkin saja dihancurkan kalau kalian menentang rasul yang ini. Dan tafsir yang sangat bagus dengan yaitu apa? Dengan poin-poin yang bagus telah disebutkan oleh Imam As-Sa'di tentang masalah ayat ini. Intinya berarti apa? Rasulullah SAW dan umat ini diperintahkan untuk melihat inti dakwah Nabi Nuh dan yang setelahnya. Semuanya inti dakwahnya adalah tauhidullah. Maka Rasulullah juga seperti itu. Baik. Maka dakwah Rasul Muhammad SAW sama dengan dakwah para nabi yang sebelumnya. Maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana umat-umat terdahulu nabinya itu mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu. Bukan karena beliau belajar kepada sebagian ahli kitab atau mendapatkan khayalan-khayalan dan seterusnya. Semuanya adalah wahyu. Baik. Untuk masuk ke hadisnya kita lanjutkan besok malam insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.